tanah atau peluran sama-sama punya kelebihan dan punya kekurangan, Baraya. Pembersihan kohenya akan sulit, tapi kalau 70 standar, Baraya, itu bisa pembersihan. Assalamualaikum Baraya, selamat pagi, salam ngarit, salam beternak, tetap semangat Baraya. Alhamdulillah Sinar Arum ini sudah memiliki 1000 subscriber. Semoga Sinar Arum konten ini bisa menjadi tempat untuk berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman, bisa menjadi tempat sharing, bisa memajukan peternak-peternak milenial Baraya. Semoga ini menjadi tahap pembelajaran buat kita semua, terutama buat saya pribadi, Baraya. Kebetulan pada pagi hari ini kita akan memenuhi permintaan salah satu subscriber kita yang menanyakan tentang namanya untuk dasar domba atau namanya pelataran domba ini bagusnya itu tanah atau peluran. Jadi kita akan bahas Baraya tentang namanya pembuangan kohe ini di Sinar Arum. Ayo Baraya. Ini kondisi Sinar Arum di pagi hari masih berantakan Baraya, karena saya mau berangkat ngarit. Kita akan buat konten dulu Baraya. Jadi gini Baraya, kalau untuk namanya pembuangan kohe dari kandang itu, tanah atau peluran sama-sama punya kelebihan dan punya kekurangan Baraya. Jadi nggak bisa kita menentukan harus bagus tanah, harus bagus peluran. Kembali lagi ke kondisi di tempat Baraya. Tapi saya katakan kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita bahas dari yang tanah dulu Baraya. Sebenarnya kalau ke sini Baraya, lebih dekat Baraya. Kalau pembuangan ini kita pakai tanah, sebenarnya itu lebih bagus kalau menurut saya. Kenapa lebih bagus? Karena penyerapan air kencingnya itu akan masuk ke tanah. Jadi si kotoran domba itu kan sebenarnya nggak bau dia. Kalau kotoran domba itu nggak bau. Yang membuat dia bau itu adalah bercampur dengan air kencing domba sebenarnya. Jadi kalau dikasih tanah, otomatis si air kencingnya tadi dia akan meresap ke dalam tanah. Jadi tidak ada namanya amoniak yang menguap kembali ke bahas domba. Jadi kalau ininya bawahnya tanah Baraya, kalau dia posisi musim hujan, otomatis yang namanya tanah kan dengan air kan akan ngerembes, jadi akan becek. Kalau di musim kemarau mungkin nggak ada masalah, tapi kalau di musim hujan yang harus kita perhitungkan Baraya. Dan juga posisinya untuk pembersihan kohe ini, sebenarnya ini kan kohe kan bisa dijadikan pupuk Baraya, bisa jadi cuan buat kita. Saya juga pribadi suka menjual sih sebenarnya. Jadi ini dibersihinnya kalau bawahnya tanah susah Baraya. Jadi itu untuk yang bagian bawahnya ini tanah. Kalau untuk yang peluran, nah inilah saya sebenarnya salah ini Baraya. Saya akui ini salah. Ini saya dari ujung sana, semua saya pelur sampai dalamnya. Total saya pelur. Pas begitu saya pelur, berjalan waktu hampir 6 bulan, si kotoran ini naik menumpuk. Setelah kotoran naik menumpuk, dicampur air kencing domba, jadi air kencingnya itu keluar ke sini Baraya. Karena tidak ada sumber resapan di situ. Karena itu kan peluran, jadi nggak ada resapan. Sedangkan posisinya kalau udah seperti itu, si kotoran domba yang berbau air kencing, yang bercampur air kencing itu, dia akan naik amoniaknya. Jadi menjadi gas. Jadi akan balik ke kandang ini, ke salasar ini. Pada saat domba depak, dia nggak betah dan akan menimbulkan penyakit di situ Baraya. Itu sudah terjadi sama saya. Saya antisipasinya seperti ini. Antisipasi sementara, ini saya bobok Baraya, bisa diperlihat lebih dekat Baraya. Ini saya bobok, nah ini saya bobok. Fungsi bobokan ini pada saat air kencingnya ini banyak atau mengalir lebih banyak lah gitu, dia akan ke sini Baraya. Ini tanah, jadi kotorannya di sini dia tetap kotorannya di sini. Dan untuk menghindari rarapen domba atau istilahnya makanan sisa domba, kita di sini punya marmot Baraya. Jadi kita pakai marmot. Jadi istilahnya ada rarapen domba, ada kotoran domba, dia dimakan sama marmot. Karena nanti sisanya itu cuma kohenya aja.
Jadi kohenya ini kering baraya. Jadi kohenya itu nggak basah karena airnya turun. Karena ini kemiringannya miring ke sana baraya. Ada pembuangan di sana, bisa dilihat ke sini baraya. Nah ini baraya. Kita jadi beberapa sekat ini untuk antisipasi air kencing baraya biar dia turun ke bawah. Turun ke bawah ini ada basah kan, turun ke bawah. Jadi yang itu ke sini, jadi ini nggak akan bercampur, tetap dia ini. Nah ini pembuangan akhirnya di sini baraya. Ini pembuangan akhir. Nah ini pembuangan akhir itu akan sampai sana, sampai ujung sana. Dia akan kebuang. Jadi air kencingnya itu akan terpisah. Memang air kencingnya ini kalau sebenarnya kalau hanya sedikit bisa kita tampung, tapi kalau untuk jumlah banyak nggak bisa. Karena dia udah bercampur sama kotoran baraya. Jadi amoniak yang tadinya masuk, yang pernah saya alami seperti peluran ini, kondisinya ya harus kita gali untuk pembuangan air kencingnya, terutama air kencing baraya. Sebenarnya kotoran domba itu nggak bau kalau dia nggak ada air kencingnya baraya. Karena dia bau itu ada air kencing baraya. Dan juga sedikit informasi baraya, ketinggian ini kalau memang kita mau pelur atau pakai tanah, ketinggian dari titik ini untuk penopang kandang domba ini, itu sebenarnya kalau yang udah pernah saya berikan ke rekan-rekan baraya pembeli kandang kami, itu saya menyarankan di 70 baraya. Ketinggiannya ini minimal 70. Sebenarnya 50 juga bisa sih sebenarnya. Ini kita pakai 50 baraya. Tapi 50 ini kurang. Jadi kita tambah sama hebel di sini. Jadi kesalahan atau namanya kekeliruan yang pernah saya buat ini jangan sampai orang mengalaminya. Kalau dia 50 saat pembersihan kotoran, dia akan sulit baraya. Pembersihan kohenya akan sulit, tapi kalau 70 standar baraya. Itu bisa pembersihan kohe. Dan caranya juga untuk istilahnya kotorannya itu nggak ngelebar ke jalan ke sini gitu, jalan ini tetap bersih, dia nggak tercampur sama kotoran. Kita batas pakai ini baraya. Ini satu bata aja, kita batas, jadi kotoran itu hanya batasnya dari sini aja dia. Jadi nggak akan keluar ke sini. Kalau yang ke sini ya rarapen seperti ini aja, nggak ada kotoran domba. Jadi kotoran itu di situ. Dan pada saat pembersihan, kalau ini dikasih 50 kena ini berarti jatuhnya kan 40. Kita tarik susah. Kita harus pakai 70. Jadi ada sisa ruang 60 di sini baraya. Itu bisa untuk kita bersihin. Jadi seperti itu. Tapi zaman sekarang ini yang pernah saya kirim kandang, memesan kandang di saya sampai saya istilahnya membuat tatapakannya segala macam konturnya, itu rata-rata sekarang udah pakai semi modern baraya. Semi modern maksudnya si bawahnya ini dikasih kemiringan seperti ini. Dan dikasih kemiringan seperti ini jauh. Ditatakin seperti ini. Jadi kondisinya kotoran turun ke bawah, jadi dia tinggal ngeruk sebenarnya. Ya kalau memang budget kita minim atau pas, ya buat seperti ini aja. Tapi saya ada sedikit evaluasi dari kandang saya ini pribadi baraya. Jadi sebaiknya kita masukkan dengan namanya tanah sama peluran. Maksudnya seperti ini baraya. Jadi untuk seperti ini, nah ini kan lebar kandang, luas kandang 1,20 meter baraya ya. Nah bawahnya ini kasih tanah aja baraya. Jangan dipelur, tanah aja total. Tapi digali dulu. Digali ya sekitar 10 cm digali dulu. Digali, setelah digali posisinya baru masuk kandang seperti ini, dan untuk jalannya dipelur baraya. Itu lebih efisien. Karena apa? Pertama menghemat dana, kedua istilahnya si kotoran domba juga akan rembes ke bawah. Kalaupun hujan, dia nggak akan becek karena di sini ada peluran. Pelurannya harus lebih tinggi baraya. Ya lebih tinggi 10 cm nggak masalah baraya. Nah ini kita lihat baraya di belakang juga. Nah ini baraya tuh kita buat seperti ini. Jadi yang ada di jalan ini, yang ada di tempat kita jalan ini, dia hanya rarapen aja. Kotoran gak bercampur. Jadi suatu saat misalnya nih kayak ini rarapen kan, ya kita ini ya, ini rarapen bersih baraya. Kita naikin lagi pun nggak masalah karena di sini nggak ada kotoran domba. Tuh.
Karena kotoran domba itu terhalang sama ini. Terhalang sama ini. Jadi kotoran domba dia hanya di dalam ini aja. Terhalang. Jadi lalapan yang jatuh seperti ini, ya ini kita masukin dulu nggak apa-apa. Dan dia sama domba pun dimakan karena dia nggak berbau. Kayak ini peluran. Jadi itu mungkin Baraya sedikit sharing kita di sini, sharing kita ya Baraya tentang kontur bahas bawah domba itu bagusnya tanah atau peluran. Tadi udah kita bahas, semoga ini bisa menjadi acuan untuk Baraya. Jadi istilahnya itu bisa sesuaikan dengan budget kita. Kalau budget kita ada lebih, kita buat yang semi modern. Tapi kalau budget kita terbatas atau istilahnya pas-pasan, ya saya katakan tadi, kalau jajalan di pelur, bawahnya kandang ini tanah aja nggak apa-apa. Tapi digali 10 cm. Jadi mungkin itu aja sedikit sharing tentang pembuangan kohe di kandang Sinar Arum ini. Semoga bisa jadi acuan buat Baraya. Jadi mungkin kepada senior-senior saya atau kepada orang yang baru mulai beternak, ini bisa menjadi acuan dan bisa menjadi pedoman untuk dipahami lebih lanjut. Kalau ada memang kritikan, saran, atau masukan, masuk ke kolom komentar Baraya. Jadi saya akhiri aja untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam beternak, tetap semangat Baraya.